Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Lebaran benih. Dengan masuk ya, ini biasanya soal ya. Bendera siap, kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Salam
yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan dan berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala al-qalam lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ibadah wal-ibadah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lidkhulil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Akmal As-Sabila Umi Dr. Hajah Nurlela MAG, yang pada kesempatan kali ini beliau sedang ada tugas di tempat lain, dan tentunya kita selalu berdoa semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan kepada Umi Dr. Hajah Nurlela MAG. Yang tak lupa yang kami banggakan, yang kami hormati kepala sekolah SMPIT Akmala Sabila Ustazah Rinda Arinda Sudiana, kepala sekolah SDIT Akmala Sabila Ustaz Arif Abdul Aziz, serta jajaran Wakasek yang kami banggakan, dan tak lupa yang kami banggakan para asatidz wal asatizah di lingkungan Yayasan Akmala Sabila, dan yang tentunya yang kami sayangi, yang kami senangi dan banggakan, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Akmala Sabila beserta seluruh siswa siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Akmala Sabila yang insya Allah penuh semangat dalam menuntut ilmu di jalan Allah. Anak-anakku semua, pada hari ini kita semua berkumpul di tempat yang insya Allah menjadi momentum kita mengingat bahwasanya pada hari ini tanggal 22 Oktober merupakan sejarah yang sangat penting bagi para santri. Berbanggalah kalian, santri merupakan bagian dari kesuksesan kemerdekaan Republik Indonesia. Santri merupakan bagian penting dalam menyongsong Indonesia menjadi negara yang maju. Santri merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, buat anak-anakku semua yang pada hari ini di Pondok Pesantren Akmala Sabila,
berbanggalah kalian menjadi bagian dari santri. Santri pada hari ini tidak hanya lihai dalam ilmu agama, tidak hanya lihai memperdalam Al-Quran, hadis, tafsir, serta memperdalam ilmu-ilmu agama. Namun santri pada hari ini, santri di Akmala Sabila, selain lihai dalam ilmu agama, juga lihai dalam berbagai jenis bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, dan teknologi. Apa buktinya? Buktinya kita sudah saksikan bersama berbagai macam prestasi yang telah diraih dari Pondok Pesantren Akmala Sabila melahirkan para santri yang sukses di bidangnya. Maka dari itu, harapan besar pada seluruh siswa-siswi Pondok Pesantren Akmala Sabila yang pada hari ini masih menjadi bagian dari santri, jangan putus untuk terus berada dalam barisan santri. Bagaimana caranya kita berada dalam bagian dari santri? Syaratnya mudah, yaitu sekolah di pondok pesantren. Jadi tidak ada lagi kita ketika sudah lulus dari SMP melanjutkan ke sekolah-sekolah yang tidak berbasis pondok pesantren. Harus 6 tahun ya wajib mondok. Ya, sehingga kekuatan mental, kekuatan pikiran, kekuatan segala-galanya untuk menghadapi perkuliahan sudah semakin matang dan akan mendapatkan ya insya Allah ya bagian dari marwah santri. Kalau kalian sudah merasakan bagian dari santri, maka hari-hari ya kehidupan kalian setiap harinya itu lebih tertata. Waktu sholat tidak akan dilalaikan, waktu membaca Al-Quran tidak akan dilalaikan. Bahkan ketakziman terhadap orang tua akan terus terjaga, serta menjadi bagian orang-orang yang insya Allah beriman dan bertakwa. Jadi kalau misalkan kita pada hari ini tidak bangga menjadi santri, ya, itu berarti ya, kalian belum memaknai apa itu santri. Jadi santri itu bagian orang-orang yang menetap di sebuah asrama pondok pesantren, di mana dia memperdalam ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu sains, ilmu sosial, ilmu teknologi, sehingga di masa yang akan datang akan ada perbedaan antara santri dan bukan santri. Apa bedanya santri dan bukan santri? Santri selalu menunjukkan akhlakul karimah. Santri selalu menunjukkan marwahnya untuk menampilkan bahwasanya sedang berjuang meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan teladan yang baik. Akmala Sabila selalu memberikan kontribusi baik itu di bidang sains, teknologi, ya, sosial. Maka anak-anakku semua yang pada hari ini berada di kelas 5 dan kelas 6, jangan pernah ragu dan jangan sekali-kali meremehkan seorang santri. Jangan sekali-kali beranggapan sekolah di pondok pesantren itu, ya, sekolah di pondok pesantren itu ya, tidak akan mendapatkan ilmu sains, teknologi, bahkan menggapai mimpi kalian menjadi dokter, menggapai mimpi kalian menjadi jenderal, menggapai mimpi kalian menjadi insinyur, menjadi politisi. Bahkan yang dibutuhkan saat ini adalah para pejuang-pejuang yang memegang teguh nilai moral dan karakter. Dan di pondok pesantren kita mendapatkan itu semua. Di pondok pesantren kita dilatih kemandirian. Coba bayangkan anak-anakku semuanya. Di pondok pesantren kita harus fight, kita harus bertarung dalam menghadapi
pertemanan sosial. Kita harus bangun pagi, kita harus menyiapkan segala sesuatu sendiri sampai kita memanage uang kita dengan baik selama 1 bulan dengan baik. Dengan kita melaksanakan kegiatan aktivitas tanpa didampingi oleh orang tua kita di rumah, yang mana tanggung jawab dan kemandirian kita akan terlatih. Coba bayangkan bagi teman-teman yang tidak mondok, ketika mau makan, "Ma, Pa, Ayah, Bunda, mau makan, lapar. Mau makan raca, mau makan hokben, mau makan ichiban," misalkan ya. Jadi makanan saja pilih-pilih. Misalkan mamanya cuma masak nugget sama telur ceplok. Apa kata siswa yang tidak mondok? "Apaan sih? Makan sama hari sama telur, sama nugget, sama sosis. Bosan tahu?" Nah, itu apakah perilaku seorang manusia yang terpelajar? Tentunya bukan. Makanya terpelajar atau tidak itu tercermin dari gambaran seorang santri. Santri tidak akan pernah mengeluh. Mau makan apapun pasti akan menerima karena santri memiliki keikhlasan. Lain lagi ketika tidak mondok ya. "Ma, pengen jalan-jalan. HP-nya sudah jelek ya. Mau beli HP yang paling bagus, yang paling mahal." Gak dikasih tuh sama mamanya karena mamanya lagi bulan tanggal tua. Nangis, ngambek di kamar, ngerem. Itu bukan santri. Di santri Akmal tidak ada yang seperti itu. Makanya kalau misalkan nanti kalian ya, yang terparah lagi apa? Nilai-nilai moral yang tidak dicerminkan oleh para siswa yang tidak mondok. Apa contohnya? Coba kalau kalian lihat anak SD, anak SMP ya, sudah mulai mengatakan cinta, berpacaran, suka sama suka, jalan-jalan ke CSB bersama ya. Itu sudah tidak ada moral nilai keagamaan. Sudah tidak lagi barisan dari barisan pengikut baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat agar berakhlakul karimah, menjauhkan sifat-sifat yang buruk. Tapi kita ya termasuk pengikutnya Abu Jahal, pengikutnya siapa lagi? Fir'aun ya, termasuk pengikutnya ya orang-orang kafir Quraisy. Bahkan kita termasuk pengikut Zionis Yahudi. Apa buktinya? Buktinya kita selalu mencari permasalahan, keributan, selalu mencari permusuhan, selalu kita menjadi orang yang kufur nikmat, selalu menjadi orang-orang yang berperilaku tidak sopan, berkelahi, mengejek, menghina, berkelahi itu karakter orang-orang Yahudi kan. Zionis Israel, orang yang selalu menghina, mengejek bangsa Palestina. Itulah kaum Yahudi Zionis. Apakah kita termasuk pengikutnya? Orang yang suka membuli, orang yang selalu suka menghina, orang yang selalu suka memukul, orang yang selalu suka mengecilkan orang lain, bahkan menjelek-jelekan orang lain. Kita bukan umat ya bangsa mereka, tapi kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus mencintai Islam, kita harus mencintai pembelajaran di dalam Islam. Maka tidak ada jalan lain selain menjadi bagian dari santri. Tanamkan dari sekarang yang kelas 6, kelas 5. Ya Allah, bismillah, saya pengen belajar di pondok pesantren, saya pengen belajar mengaji, saya pengen menjadi dokter penghafal Al-Quran. Tidak susah kak. Kalau kakak pengen jadi dokter penghafal Al-Quran, pengen jadi insinyur penghafal Al-Quran, pengen jadi jenderal penghafal Al-Quran, tapi lingkungannya jauh dari Al-Quran, lingkungannya jauh dari keislaman, maka yang ada hanyalah angan-angan dan mimpi untuk menjadi bagian dari impian itu. Maka berbanggalah kalian yang sekarang menjadi santri. Pahala kalian setiap harinya mendoakan kedua orang tua kalian di rumah. Belajar menjadi mandiri dan tangguh. Dan saya bisa jamin 99% santri
bisa hidup mandiri dan baik berada di luar tanpa menjadi orang yang baperan. Asalkan santrinya 6 tahun mondok. Kalau 6 tahun mondok, itu mentalnya udah semakin kuat. Tidak menjadi orang yang cengeng. Suatu saat ketika kalian tidak punya uang kalian tidak akan cengeng, kalian akan hidup baik. Itulah santri. Kemandirian tidak akan didapat. Makanya ketika penjajah menjajah bumi Indonesia tercinta, santri dan para ulama menjadi bagian terdepan untuk mengusir para penjajah. Keberanian mereka disebabkan karena keyakinan mereka, karena mereka memiliki keteguhan terhadap ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi terus istiqomah berada dalam barisan Yayasan Akmala Sabila, tetap bangga menjadi santri. Jangan berpikiran bahwasanya santri itu melelahkan, jangan berpikiran bahwa santri itu capek lelahnya, yaitu ladang pahala buat kalian, dan insya Allah kalian menjadi bagian terdepan yang akan mensukseskan Indonesia di masa yang akan datang. Semoga Allah memberikan rahmatnya, berkahnya, serta karunia-Nya pada hari ini, di hari santri, tanggal 22 Oktober 2024. Semoga Pondok Pesantren Akmala Sabila menjadi bagian penting yang akan berkontribusi untuk negara Republik Indonesia. Itu saja, semoga Allah memberikan semuanya kepada kita semua dengan rahmatnya. Allah muwafiqillah fa min thariq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, al-barrul jawadul karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut namamu yang maha, kami bersyukur kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada henti engkau anugerahkan kepada kami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, engkau dalamnya orang yang engkau ridhoi. Jadikan kami generasi penerus bangsa yang memiliki semangat juang seperti santri dan ulama kami sendiri. Semangat dalam menegakkan agama, semangat dalam membela, dalam cinta dan kasih sayang karena. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan tentram untuk kami tinggal dan beribadah kepadamu setiap saat. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Lagu Hari Santri dan Marsya Masyarakat. Nusantara, tanggung jawab kita.